warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan pada malam hari ini untuk bisa bertatap muka melalui virtual aplikasi Zoom. Dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Baik, untuk memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Saini. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wa isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila Kajian. المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Saini. Semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan kajian kita pada malam hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Rahmat Budiono. Kepada Ustadz disilahkan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para peserta sekolah tarjih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehariban ilahi Rabbi, Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak berbilang. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dan pendalaman kita tentang dinul Islam melalui kitab tarjih. Pada pokok bahasan adalah rukun iman, yakni iman kepada malaikat, iman kepada Rasul. Sekarang masuk kepada kesimpulan tentang bagaimana seseorang itu mengimani Rasul sebagai hamba yang beriman di dalam menjalani kehidupan ini. Karena orang yang tidak beriman kepada Rasul maka batallah keislamannya, karena tentu dia terjerambah dan terlempar dari tatanan dasar-dasar menjalani kehidupan. Bagi yang beriman kepada Rasul maka itu adalah bagian yang esensi dan mendasar dalam menjalani sebuah kehidupan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan kita beriman kepada Nabi dan Rasul sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu tentang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena wahyu telah sampai. Artinya wahyu yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu telah sampai kepada umatnya, telah dikomunikasikan, telah dipublikasikan, dan bahkan telah disosialisasikan. Oleh sebab itu, maka tidak ada alasan bagi orang-orang yang beriman kepada Rasul itu lalu dia mengatakan tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Fungsi iman kepada Rasul itu adalah pertama dia menjadikan Rasul sebagai prototipe, contoh, guidance. Karena Rasul sebagai contoh, maka ada 4 sifat wajib bagi Rasul yang harus tercermin di dalam diri kita. Itu. Apa sifat wajib bagi Rasul? Yang pertama itu adalah fatonah, cerdas. Jadi artinya sebagai umat Rasulullah kita harus cerdas, paham, mengerti. Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak menyinggung tentang kecerdasan. Afala ta'qilun, afala tadzakarun, afala ta'lamun. Itu menunjukkan kecerdasan. Lalu kita harus menjadi umat yang of the best. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat ke-67 itu atau surat Al-Muluk ayat yang kedua, yakni alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang yang memiliki keimanan yang tinggi, yakni salah satunya iman kepada Rasul, terus iman kepada kehidupan, yakni tentang kehidupan setelah ini, maka kata Allah, Allah lah yang menentukan itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Siapa di antara kamu ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Lalu kita menjadi umat wasatol di tengah. Jadi menjadi umat yang memberikan nilai dan warna. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Nah itulah, maka orang yang mengaku beriman kepada Nabi dan Rasul sebagai prototipe Rasul itu adalah pertama kecerdasan tadi. Yang kedua adalah tentu dia harus sidik, artinya jujur. Ya membangun kejujuran, membangun kepercayaan antar sesama itu penting.
Makanya harus dia jujur, sidik, lurus kerangka berpikirnya, lurus nilai kehidupannya, lurus ibadahnya, lurus di dalam bertauhid dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga itu adalah tabligh, menyampaikan. Nah, jadi apa yang disampaikan itu, apa yang disosialisasi, diinformasikan itu, apa yang didakwahkan itu adalah karena dia amanah. Amanah artinya dapat dipertanggungjawabkan. Maka tablighnya Muhammadiyah itu landasannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena dua hal inilah yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Taraktu fikum. Nah, karena Rasulullah mengatakan taraktu fikum amraiti. Jadi telah kutinggalkan dua perkara, kata Rasul, adalah apabila kamu berpegang kepada apa tadi bilang? Ya, maka kamu akan selamat selama-lamanya. yakni Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka itulah kerangka yang harus dibangun oleh setiap pengikut Nabi, pengikut Rasul. Maka keimanan kepada Rasul itu adalah sangat penting. Maka kesimpulan pertama adalah wahyu telah sampai. Ya. Makanya di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin. Ya, wan nabiyyina mim ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Di dalam Al-Quran ini, surat An-Nisa ayat 163 ini, pertama Allah, inna auhayna, sungguh, nah, auhayna ilaika, kami telah memberikan wahyu kepadamu. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi, wahyu ini penting, sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai penuntun. Kama auhayna, sebagaimana kami juga memberikan wahyu, ya, kepada siapa? Ila Nuhin, kepada Nabi Nuh. Nah, makanya telah sampai wahyu itu, bahkan Nuh itu pun berdakwahnya siang dan malam. Nanti kita baca surat Nuh, ya, surat yang ke-71, yakni tentang surat Nuh. Di sana Nabi Nuh menyatakan, aku dakwah siang dan malam. Waktu yang sangat panjang, waktu yang luar biasa yang dihabiskan oleh Nabi Nuh. Terus begitu juga wan nabiyyi mim ba'dih, dan kepada nabi-nabi yang kemudian, ya, artinya setelah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada nabi itu yang diinformasikan secara detail, keluarganya, namanya, tempatnya, bahkan bagaimana beliau itu berinteraksi sosial, bagaimana menjalani kehidupan, suka dan dukanya, dan seterusnya, itu detail. Tapi ada nabi yang tidak diungkap. Artinya secara garis besar namanya, dan artinya kita disuruh berpikir, kira-kira seperti itulah gambarnya pada umumnya para nabi dan rasul. Nah, nanti di sini disinggung di kesimpulan ini. Baik. Terus wa auhayna ila Ibrahim, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Nabiullah Ibrahim. Wahyunya kalau Nabi Ibrahim namanya Zuhub, kepada Nabi Nuh namanya Zuhub, dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh juga Zuhub. Baru nanti diberikan kitab, ya, kalau sudah dalam bentuk namanya kitab itu sudah tertata, ya. Oleh sebab itu, ikhwan fillah rahimakumullah, yang dirahmati dimuliakan oleh Allah. Kita ambil Nabi Nuh saja. Disinggung tadi Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim. Nabi Nuh begitu sangat dahsyat dan luar biasa menghadapi umatnya. Lah, begitu juga Nabi Ibrahim. Kita angkat Nabi Ibrahim dulu. Bagaimana Nabi Ibrahim itu lintas negara berdakwah. Dari Babilonia, beliau setelah itu setelah melakukan infiltrasi dengan Namrud, mendapatkan kemenangan, beliau lalu berdakwah di Palestina. Setelah dari Babilonia, Palestina, Babilonia itu
Kalau sekarang itu sekitarannya ya dari hasil kajian arkeologi itu menyebutkan di daerah benua Asia Utara seperti di mana sekitar Soviet dan di bawahnya sedikit kayak Azerbaijan dan seterusnya. Lah, terus beliau pergi ke Palestina, hidup di sana. Tapi ternyata beliau setelah dari Palestina mengajak istrinya berdakwah menuju ke Mesir. Ternyata di Mesir beliau bertemu dengan Fir'aun. Ya, Fir'aun itu adalah sebuah kedudukan yang dimuliakan oleh penduduk Mesir saat itu. Seperti kalau di Jawa namanya Hamengkubuwono. Lalu Fir'aun ini suka merampas istri orang. Salah satunya adalah yang terkena dalam hal ini istri Nabiullah Ibrahim, yakni Sarah. Lah, bagaimana menghadapi orang-orang seperti inilah tingkat kecerdasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa. Singkat cerita adalah Nabiullah Ibrahim setelah menyembuhkan sakitnya raja itu, Fir'aun itu diberikan hadiah, yakni 100 ekor onta dan ditambah lagi pembantu yang bernama Hajar. Lalu dari Mesir kembali lagi ke Palestina. Itu perjalanan yang bukan pendek karena harus menyeberangi tempat, yakni lautan, harus berjalan kaki, terus harus menghadapi kondisi alam yang sangat luar biasa, ekstrim ya. Ada padang pasir, ya, panas dan seterusnya. Terus setelah nyampe di Palestina, ternyata menikahlah karena melihat akhlaknya Ibunda Hajar. Menikahlah di sana Nabiullah Ibrahim karena menunggu penantian yang sangat panjang dengan keturunannya itu. Lah, hal-hal yang seperti ini kita tarik luar biasa ya kalau begitu. Belum lagi hidup di Mekah. Bagaimana ketika di Mekah bersendirian seorang wanita yang bernama Ibunda Hajar dengan seorang bayi yang masih merah dan masih kecil. Lah, itulah. Maka kata Allah, di sini kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan Nabi kemudian. Dan kami juga memberikan wahyu pula kepada Ibrahim. Artinya wahyu di sini memberikan tuntunan. Bukan hanya kepada Nabi Ibrahim. Di situ wa Ismail kepada putra daripada Nabiullah Ibrahim. Wa Ishak putra kepada Nabi Ibrahim adalah Ishak dari Ibunda Sarah. Sedangkan Ismail adalah kakaknya Ishak, itu adalah dari Bunda Hajar. Wa Yaqub putra daripada Nabiullah Ishak. Wal asbat kata Allah, dan anak cucunya, anak cucu daripada Yakub yang selanjutnya menjadi keturunan Yahudi itu. Terus wa Isa wa Ayyub kepada Nabi Isa dan Nabi Ayyub, wa Yunusa dan kepada Nabi Yunus, wa Harun kepada Nabi Harun, wa Sulaiman dan kepada Nabi Sulaiman. Dan khusus wa ataina Dawuda Zaburo. Sedangkan kepada Nabi Daud itu adalah aku berikan kitab Zabur. Secara spesifik, nah ini khusus kepada Nabi Daud, artinya tantangan zaman saat itu berbeda dengan tantangan zaman sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu cukup lembaran diberikan ya tuntunan. Tuntunan beberapa kalimat, beberapa kata sudah cukup umat pada saat itu. Tapi setelah itu dampak masalah semakin kompleks, maka perlu ada tuntunan. Maka kitab Zabur. Ternyata kitab Zabur yang sudah dijalani begitu rupa pun bersama putranya Nabi Sulaiman tidak serta-merta diterima dengan baik. Maka pada zamannya Nabi Musa pun berubah menjadi namanya kitab Taurat. Namanya, tapi isinya, intinya adalah mengajarkan kepada ketauhidan. Ikhwan fillah rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi wahyu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad secara garis besar disampaikan di dalam ayat ini adalah telah sampai. Artinya telah diinformasikan, telah dipublikasikan, telah didakwakan, telah dijadikan tuntunan oleh para nabi dan rasul untuk menjalani kehidupan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah Rasul itu ada yang dikisahkan dan ada yang tidak dikisahkan. Untuk apa? Supaya manusia sebagaimana Allah berikan nalar itu untuk
bisa menerima keadaan masing-masing pada saat kaumnya itu dihadapi oleh para nabi dan rasul. Maka warusulan qad qasasnahum alaika min qablu warusulan lam naqsushum ya alaika wa kallamallahu Musa taklima, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan ada rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Jadi rasul itu yang dikisahkan secara detail, contohnya adalah Nabi Nuh, makanya disebut dengan ulul azmi, Nabi Ibrahim, ulul azmi, Nabi Musa, ulul azmi, Nabi Isa, ulul azmi, dan Nabi Muhammad adalah ulul azmi. 5 ini sebagai prototipe dari zamannya masing-masing dan menghadapi umatnya pada saat itu secara masing-masing dengan pendekatan masing-masing. Tapi intinya beliau-beliau itu adalah mengajarkan kepada tauhid. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi kami mengutus, kata Allah, ya rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan, ya qasasna. Jadi kami kisahkan semua itu sebagai pelajaran, sebagai uswah, sebagai teladan nantinya. Terus min qablu, setelah itu warusulan lam qasasnahum alaika, dan juga rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, ya. Fakallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa dengan secara langsung. Artinya beliau, artinya Allah menyampaikan firman-Nya itu ada sewaktu-waktu pernah secara langsung menyampaikan. Salah satunya adalah di Bukit Tursina. Itu yang nomor 2. Ya, kesimpulan nomor 2. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasul itu memiliki kecerdasan untuk berhujjah. Makanya kita diminta di dalam berhujjah itu framingnya jangan keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau nanti keluar itu pasti nanti tidak akan menemukan jalan keluar yang excellent, yang bagus. Tetapi kalau berhujjah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya berdasarkan penjelasan para mufassir, salafus soleh, maka kita akan mendapatkan pencerahan di situ. Maka Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Dan itulah hujjah kami, ya, yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nah, apa hujjah yang sangat dipublish oleh Allah ketika Nabi Ibrahim itu menghadapi kaumnya, yakni yang diangkat oleh Allah, yang ceritanya itu Ibrahim sendiri berhadapan itu adalah tentang masalah ketuhanan. Berarti kalau begitu masalah ketuhanan itu adalah masalah yang esensi. Apa itu? Ketika Nabi Ibrahim itu menghancur-hancurkan patung-patung itu, lalu pada saat itu di sidang, maka oleh sebab itu, apa yang dilakukan Ibrahim? Nabi Ibrahim berhujjah bahwa Tuhan itu tidak bisa bicara. Jangankan bicara untuk mengurusi dirinya aja nggak bisa. Nah, Tuhan-Tuhan kita sekarang untuk berhujjah kepada anak-anak kita berupa patung-patung itu adalah ya permainan yang ada di konten-konten di YouTube, bahkan di game dan seterusnya. Bagaimana orang tua itu berhujjah? Disitulah terukur keimanannya kepada anaknya. Karena kalau orang yang beriman itu selalu di atas kemenangan. Nah, orang beriman itu selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibuka tingkat kecerdasannya, kasyafahnya oleh Allah dibuka. Jadi ketika berargumen oleh Allah diberikan nur. Ya, jadi menang dia dengan anaknya. Tapi kalau berhujjah dengan alat, contoh, aku nanti bangun malam, tapi bangun subuh, tapi dia berhujjahnya dengan alat. Apa itu? Pakai beker. Ya, beker itu membantu sebentar saja, tapi karena memang niatnya tidak untuk itu, niatnya hanya tidur, maka berat untuk bangun. Tapi kalau diniatkan karena Allah, mau ada beker, nggak ada beker, ya dia tetap bangun. Kira-kira itu gambarannya. Jadi semuanya itu harus diniatkan karena Allah. Ya, maka dasarnya itu. Maka Rasul ketika kita sebagai pengikut Rasul,
alladzina ma'ahu, jadi orang-orang yang menjadi pengikut Rasul itu adalah harus punya hujjah atau pintar berhujjah, pintar berargumen. Ya. Salah satunya adalah menghadapi anak. Rasul diangkat Nabi Ibrahim ini tentang masalah patung. Jadi yang didewakan, yang sangat disanjung. Artinya melalaikan. Karena patung itu sudah melalaikan umat dari menyembah Allah. Nah sekarang, pada zaman sekarang kalau ditarik ya anak-anak terlalaikan dengan mainan game, terlalaikan dengan berbagai macam hal. Kadang orang tuanya tidak mampu mengendalikan itu karena hujahnya kurang. Nah, padahal itu akan melalaikan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka-mereka pada zaman Nabi Ibrahim, yakni Raja Namrud itu dan para pengikutnya, itu kepingin menyembah Tuhan. Tapi Tuhan yang disembah itu adalah bukan Tuhan Allah Subhanahu, tapi dia menggunakan perantara dengan melakukan penyembahan secara patung. Sampai dibuatkan tempat secara khusus, aja spesial. Nah, begitu juga. Nah, sekarang spesial di hati anak-anak itu adalah HP atau permainan. Jadi ketika itu sudah menjadi spesial, ketergantungan yang sangat tinggi, disitulah peran orang tua untuk menjadikan kita menghantarkan, karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kembalikan kepada fitrah, kepada tauhidnya. Itu. Karena yang diajarkan para nabi dan rasul itu adalah tauhid. Tuh hujah yang pertama Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi terus narfa'u darajatim man nasya. Yang kedua, kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Siapa yang dikehendaki? Allah sendiri menyinggung di dalam Al-Qur'an. Jadi, ketika ingin derajatnya itu dinaikkan, maka Allah pun menyinggung. Sebagaimana Nabi Ibrahim dinaikkan derajatnya oleh Allah. Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an surat ke-28 ya, ayat 190 ya sampai 200, di sana digambarkan bagaimana Nabiullah Ibrahim, ayat surat ke-38 insyaallah ya. Di sana Nabi Ibrahim digambarkan ya, surat ke-38 Nabiullah Ibrahim digambarkan oleh Allah Subhanahu mencari tempat yang khusus untuk bermunajat kepada Allah karena menginginkan suatu yang esensi dan mendasar. Apa itu? Keturunan. Yang saya singgung di awal tadi, maka Allah berikan setelah beliau bermunajat. Ya, karena munajatnya itu spesial, maka Allah angkat derajatnya, yakni diberikan apa yang diinginkan, maka Allah janjikan. Nah, untuk orang yang beriman diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat ke-17, fatahajjat bihi nafilatan la asa ayyab'asaka maqamam Mahmud. Barang siapa yang melakukan tahajud, maka Allah naikkan derajatnya. Terus, yang kedua Allah singgung lagi. Surat yang ke berapa? 59, kalau nggak salah. Ya, utul ilma derajat. Jadi orang yang berilmu itu aku naikkan beberapa derajat. Maka berilmu itu sangat penting. Dan sangat penting lagi mengamalkan ilmu itu dalam rangka mengimplementasikan daripada yang telah dia ketahui. Jadi, artinya dengan memiliki hujah atau argumen, tentu argumen itu adalah diawali dengan ilmu. Lah, ilmu itulah yang akan mengangkat derajatnya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di hadapan manusia pada umumnya. Salam. Lah, itulah maka Allah mengatakan, Inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, jadi kondisinya seperti itu. Itu yang ketiga. Jadi kalau kita menjadi pengikut ya Nabi, pengikut Rasul, maka kita harus memiliki hujah. Setelah memiliki hujah, pengetahuan untuk berargumen, maka pengetahuan itulah yang nanti mengangkat derajatnya di sisi yang sangat mulia. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan hal yang demikian. Berikutnya yang keempat. Setiap rasul itu diberi anugerah. Nah, setelah diberi ilmu, ternyata tidak cukup. Ternyata setiap rasul itu diberikan anugerah. Nah, karena kita pengikut para nabi dan rasul, tentu kita juga ingin mendapatkan anugerah sebagaimana yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub.
ya kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yunusa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, kata Allah dalam surat Al-An'am ayat ke-84, surat ke-6 ya. Wa wahabna lahu, dan kami telah menganugerahkan kepada siapa? Ishak wa Yakub, kepada Nabi Ishak dan kepada Nabi Yakub ya, karena dari bapak dan anak ini berketurunanlah para nabi dan rasul di tempat itu, yang selanjutnya Allah tempatkan di tempat yang mulia ya. Maka banyak keturunan para nabi dan rasul itu di Bani Israel karena dimuliakan, itu anugerahnya, maka menjadi luar biasa. Terus kullan hadaina, kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Ya, kepada Nabi Yakub diberikan, kepada Nabi Ishak bapaknya Nabiullah Yakub pun diberikan petunjuk, dan Nabi Ishak tentu berorientasi kepada ayahnya yang bernama Nabiullah Ibrahim ya. Oleh sebab itu ikhwan fillah rahimakumullah, wa nuhan hadaina, dan kepada Nuh sebelumnya juga. Jadi setelah disebutkan tentang Ishak dan Yakub, ternyata umat ini telah diberikan petunjuk yang sama berupa anugerah kehidupan, anugerah keilmuan, dan anugerah-anugerah yang lain itu ternyata juga pernah diberikan kepada Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana menghadapi umat ketika itu. Terus lalu Allah mengatakan ya setelah wa Nuh ya, wa nuhan hadaina min qabli wa min dzurriyyatihi Dawuda wa Sulaiman, dan kami juga telah, dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yakni Nabiullah Daud. Ya, Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman terus berketurunan dan punya anak. Nanti berikutnya muncul Nabiullah di tempat yang lain Ayub dari keturunan yang berbeda, Nabi Yusuf keturunan daripada Nabi Yakub, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Itu adalah seketurunan, garis keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Harun. Nah, ini artinya Allah menganugerahkan kemuliaan bahwa keturunan-keturunan mereka itu dimuliakan dari para nabi dan rasul itu. Lalu Allah mengatakan di ayat berikutnya, wa kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat yakni muhsinin, ya, yang terbaik amalannya, al-muhsin, ya. Oleh sebab itu, para peserta sekolah tarjih rahimakumullah, jadi jelas. Jadi kalau ingin menjadi pengikut para nabi dan rasul, maka banyak-banyaklah kita minta anugerah kehidupan. Di antaranya adalah anugerah yang pernah diberikan ya kepada para nabi dan rasul sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Baik, berikutnya yang kelima. Sekarang kita berikan contoh anugerah. Pertama adalah anugerah kesolehan dan derajat kehidupan. Ini wa Zakaria wa Yahya wa Isa wal Yasa ya wa Ilyas kullum minas solihin. Ya, karena anugerah itu berupa kesolehan. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabiullah Zakaria. Zakaria bentuk kesolehannya apa? Yakni kesabaran beliau, ya sudah sekian puluh tahun berumah tangga. Dalam kajian beberapa riwayat menyebutkan bahkan beliau sampai umurnya 120 tahun dan telah beruban dan belum mempunyai keturunan. Bahkan istrinya pun sudah tua juga. Kurang lebih umurnya 90 atau 100 tahun. Tetapi Nabiullah Zakaria tidak pernah lelah berdoa. Ini penting. Tidak pernah lelah berdoa. Lalu ketika Nabiullah Zakaria berdoa, lalu doanya diijabah. Lalu anaknya harus kamu kasih nama Yahya. Jadi yang ngasih nama Yahya itu bukan Nabi Zakaria, tapi Allah berfirman. Lalu mana mungkin? Pas Nabi Yahya nggak percaya. Ya, mana mungkin aku akan mendapatkan keturunan sedangkan aku sudah tua dan istriku sudah mandul.
Ini memberitahukan kepada kita yang namanya keturunan itu adalah keluar daripada lintas batas, biarpun dia mandul, kalau Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan di zaman modern ini pun telah pernah terjadi. Ya, oke, saya angkat dulu kisahnya. Ya, salah seorang ibu yang bernama Magdalena, tadinya itu adalah seorang Nasrani yang taat, ya, pernah diangkat di sosial media. Beliau mau diceritakan kisahnya supaya menjadi pelajaran. Apa itu? Setelah anaknya yang terakhir itu meninggal, ternyata itu menjadi pukulan yang sangat berat bagi dirinya. Lalu akhirnya ya nama suaminya kalau nggak salah Pak Yono, ya, ternyata mengalami kegundahan dan kegalauan yang sangat mendalam. Akhirnya suatu ketika antara tidur dan jaga, beliau, Ibu Magdalena itu mendengar suara, ya, tetapi beliau tidak tahu apa itu. Tapi disuruh membuka surah Yusuf. Sepengetahuan dia, Yusuf itu tidak ada dalam Alkitab. Yang ada itu adalah di Islam. Maka dia tanya kepada temannya. Maka dia baca surah Yusuf itu, terjemahannya tentunya. Lah, disitulah beliau mendapatkan hidayah. Singkat cerita, beliau mendatangi seorang ustadz, namanya Budi Hartono di Bandung. Lalu setelah itu diislamkan, lalu dia kepingin sekali ingin mendapatkan keturunan. Maka kata beliau, Ustaz Budi, bisa, bagi Allah mudah. Tapi Anda harus berjuang dulu untuk Allah, memberikan sesuatu yang spesial untuk Allah. Maka beliau mewakafkan tanahnya seluas 2 hektar di Bogor. Lalu setelah itu berangkat umroh karena dia orang kaya, ya punya usaha, berangkat umroh bersama suaminya, terus ya beliau melakukan hubungan di sana, dan alhamdulillah setelah 12 hari di sana, Allah tentukan nyampe di Indonesia kondisinya hamil. Dokter keluarga maksudnya itu sangat kaget karena usianya sudah di atas 45 tahun. Dokter mengatakan pada usia itu resiko banget. Tapi karena dia kepingin sekali, Allah berkehendak, akhirnya dia punya anak dalam kondisi sehat. Ini. Jadi bagi Allah sangat mudah untuk memberikan dan tidak memberikan. Ini Nabi Zakaria, Ilyas. Begitu juga Nabi Isa. Lahir tanpa dengan adanya bapak. Ya, Ilyas dan Ilyasa. Ini hanya dikasih tahu nama. Kisah sesungguhnya dan sebenarnya tidak diungkap atau tidak dipublish secara runut dan secara detail. Ya, namanya saja. Dan hidup kira-kira pada zaman siapa gitu ya. Tentu sebelum Nabi Isa alaihissalam. Lalu semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kira-kira ya sama. Ilyas kalau orang soleh itu gambarannya adalah menjalankan ketaatan secara totaliti kepada Tuhannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka diangkatlah derajat kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luto wa kullam faddalna 'alal alamin. Dan Ismail, ya Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat pada masanya. Apa keutamaan dan kelebihan daripada masing-masing nabi dan rasul ini? Tentu adalah kehidupan yang beliau jalani. Ya, contohnya Nabi Lut alaihissalam yang hidup pada zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa. Ya, singkat cerita Nabi Ibrahim ditemui oleh 2 orang, ya. Terus setelah itu akan bertamu ke suatu tempat, yakni di negeri Sodom. Lalu setelah itu bertamu ke rumahnya Nabi Lut, tapi setelah disediakan hidangan, kok nggak disentuh sama sekali. Ya, terus dia mengatakan, aku adalah utusan Allah, ya maksudnya malaikat. Akhirnya ketika beliau bertamu ke situ, 2 orang yang berwujud manusia itu, diintip oleh keluarganya, ya didengar oleh istrinya Nabi Lut, lalu diinformasikan karena kebiasaan umatnya Nabi Lut itu adalah seorang yang berbuat keji, yakni homo ya. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Lut disuruh keluar sebelum waktu subuh. Itu berarti malam-malam. Jadi melakukan perjalanan malam itu bagi umat Islam itu sudah biasa. Ya, setelah keluar, maka Allah timpakan bala.
Jadi sebelum fajar Anda keluar. Jadi kalau fajar itu sekarang jam 5 katakanlah gitu ya. Jadi ya jam 4 lah keluar begitu, meninggalkan tempat itu. Karena negeri itu akan dilululantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat kehidupan ketika mendekatkan diri kepada Tuhan, maka ada jaminan yang sangat pasti dan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga umat kalau Lut diceritakan secara detail, tapi Ismail juga begitu. Tapi Yunus derajatnya dinaikkan setelah apa? Sebelumnya diuji, dimakan ikan dunun yang sebelumnya beliau hidup di negeri Ninawa, sebuah negeri, sebuah kampung yang saat itu banyak mengalami tekanan psikologis. Lah, disitulah iwan filah rahimakumullah. Jadi derajat kehidupan yang diterima oleh para nabi dan rasul itu tidak ujuk-ujuk, tidak serta-merta, tetapi dimulai dengan ujian, cobaan, ya tekanan, infiltrasi dan intervensi dari berbagai macam sudut. Baik, yang kelima, belajar daripada kisah para nabi. Oh, ternyata derajatnya seperti ini ya, keutamaan seperti ini. Nah. Wa Ismailah wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin. Ya. Jadi ingatlah kisah Ismail, kisah Idris dan Dzulkifli. Semuanya mereka termasuk orang-orang yang sabar. Al-Anbiya surah 21 ayat yang 85. Artinya diangkat nama-nama ini, oh ternyata yang dikedepankan dalam hidup ini harus sabar. Nah, karena kalau sudah disebut informasi ini, minas sabirin, sabar, termasuk dalam kondisi seperti ini, COVID. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, karena ini COVID, jadi apa yang terjadi? Keinginan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan secara massal itu luar biasa. Memang manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi sabar kamu, nanti ada waktunya, ada tiba saatnya. Ya, maka oleh sebab itu, ikhwan fillah rahimakumullah, belajar dari situ, sabar menghadapi kehidupan yang Anda jalani, karena pasti di situ Allah akan ganti lebih baik. Seperti bagaimana yang pernah dialami oleh Ismail, bagaimana yang dialami oleh Nabi Idris alaihissalam, bagaimana yang dialami oleh Nabi Dzulkifli alaihissalam. Baik. Terus berikutnya kata Allah, bisa lagi, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sungguh Allah telah memilih Adam. Ya. Spesial kan kalau sudah dipilih. Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga berarti spesial lagi. Kalau Nuh berarti spesifik orangnya. Ya. Karena istrinya enggak. Adam tentu sama istrinya, spesial. Lah, ya anaknya enggak disebut. Tapi Allah telah memilih Adam, memilih Nabi Nuh, ya. Tapi keluarga Ibrahim ini berarti spesial. Siapa yang spesial? Istrinya spesial, yakni Ibunda Hajar, Ibunda Saro. Spesial anak yang bernama Ishak, spesial yang bernama Ismail, ya. Dan keluarga Imron. Nah, jadi keluarga Nabiullah Ibrahim, keluarga Imron. Imron ini adalah orang yang saleh, tetapi diangkat kisahnya oleh Allah supaya menjadi ibrah dan pelajaran. Siapa Imron? Ternyata Imron itu adalah ayahnya, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Yakni adalah Ibunda Maryam. Jadi Ibunda Maryam, ayahnya bernama Imron, ibunya bernama Hanna. Lah, Hanna ini punya saudara perempuan. Ya, lalu saudara perempuan Hanna ini ya dinikahi oleh Nabiullah Zakaria alaihissalam. Ya. Lalu dari situlah Allah memberikan keturunan. Lalu Nabiullah Zakaria pun diuji dengan mengasuh keponakannya itu yang bernama Maryam. Jadi sangat luar biasa hubungan-hubungan spesial-spesial ini diangkat oleh Allah melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ingat, ketika kita hidup di masa sekarang, maka kalau ingin melebihi kehidupan umat atau melampaui batas kuantum, ada loncatan, maka kata Allah sabar. Dan kamu harus cerdas menyikapi semua persoalan itu. Tentu adalah dengan ta'abudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam, lalu belajar dari kisah umat para nabi. Kalau tadi kisah kepada nabinya, orangnya. Ya, bedakan ya. Jadi kepada nabinya, sekarang kepada umatnya, belajar dari kisah umat para nabi. Siapa itu? Ya, wa ila madyana akhahum Su'aib. Ya, dan kepada penduduk Madian telah kami saudara mereka yakni Su'aib.
Bagaimana penduduk Madian itu sangat luar biasa. Yang tadinya mereka itu adalah beternak. Lalu di situ ada Su'aib sebagai tokoh masyarakat, ya tokoh umat pada saat itu di negeri Madian. Lalu Allah utus Musa untuk belajar kepada Nabiullah Su'aib alaihissalam. Tetapi setelah dinikahkan kepada anaknya, apa maharnya? Yakni harus berbakti kepada Nabiullah Su'aib alaihissalam. Tentu selama kurun waktu 8 tahun itu, digenapi 10 tahun itu bukan perkara yang mudah. Dia belajar kehidupan selama 10 tahun. Sanggup nggak kita? Ya, saya sendiri nggak sanggup. Umpamanya mertua saya bilang, ayo kamu ikut saya 8 tahun. Ya, jadi nyangkul apa sambil diajari, terus beternak sambil diajari, masing-masing kehidupan pokoknya penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah. Setelah kuat ilmunya, setelah kuat pengetahuannya, setelah kuat batinnya, maka beliau melintasi alam dari Madian menuju ke Mesir. Tadinya dari Mesir menuju ke Madian, sekarang dari kembali setelah cukup ilmu, setelah mumpunin, ya makanya belajar itu kalau di dekat itu akan banyak mengalami. Makanya jauh kamu mendapatkan pelajaran yang sangat dahsyat luar biasa. Ini akhirnya saudara mereka Su'aib lalu berkata, apa perkataannya Nabi Su'aib? Qala ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Apa yang diucapkan Su'aib kepada umatnya, yakni, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada ilah bagimu, ya min ilahin ghairu, selain dia. Nah, terus yang kedua, belajar dari umat Nabi Su'aib, wala tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bighairi wa inni akhafu alaikum azab yaumin mahid. Apa itu? Belajar dari kisahnya Nabi Su'aib alaihissalam, ternyata umatnya Nabi Su'aib itu memiliki kebiasaan wala naqsul mikyala wal mizan. Yakni kata Allah, sebagaimana kamu jangan suka mengurangi takaran dan timbangan. Ada dua, mengurangi takaran dan timbangan. Apa maksudnya mengurangi takaran dan timbangan? Takaran itu berarti isi, timbangan itu alatnya. Mohon dipahami ya. Takaran itu adalah isi. Umpamanya dia beli kita beli buah. Takarannya dikurangin. Mestinya sekilo itu isi 5, ini isi 4. Kenapa? Karena timbangannya tadi dikasih beban, dikasih alat ini. Tuh. Atau takarannya tadi pada waktu nakar iya, tapi setelah itu ditaruh lagi, tapi yang diberikan adalah barang yang lain dari takarannya itu. Itu teknik. Ada itu di TV itu yang semuanya itu sudah diungkap. Nah itu zamannya Nabi Nabi Su'aib itu sudah begitu umatnya, makanya diingatkan. Lahnya ini tanqusul mikyala wal mizan. Ya. Jangan takaran dan jangan timbangan. Inni araukum bi khairi wa inni akhafu alaikum adzab yaumin mahid. Kata Allah, sungguh aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, mampu, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap akan azab. Padahal kamu itu sebenarnya mampu membeli, mampu menghindari perbuatan itu, tapi karena nafsu, keinginan untuk memiliki dunia ini dengan cara cepat, maka langkah itu yang dia lakukan. Aku melihat kamu itu sebenarnya mampu, tidak ada masalah. Ilmumu nyampe. Ya kayak sekarang lah, ilmunya nyampe, pengetahuannya tahu, tapi timbangan tidak pernah ditera. Bahkan ya melakukan berbagai macam kecurangan-curangan. Itu timbangan dalam wujud asli ya. Timbangan dalam bentuk, pokoknya kita beli itu. Tetapi sekarang menimbang dalam sebuah keputusan. Ini penting. Ya makanya diberikan kecerdasan dan tadi fatonah tadi, amanah tadi, ya fatonah kecerdasan, terus amanah itu orang yang mampu menjaga kecerdasan tadi. Dengan apa? Maka kita sebagai dalam organisasi ini diminta
untuk dengan takarrub ilallah. Setiap keputusan itu kata Allah, fa'azamta fatawakkal Allah, berazam dan bertawakal. Jadi membiasakan apa yang telah diputuskan oleh pimpinan kita sami'na wa ata'na. Jangan membiasakan intervensi. Di situ nanti akan mendapatkan hikmah dan pelajaran. Ikhwan fillah ini, ya kamu sebenarnya mampu bisa, tapi kemampuan kamu itu sekarang diuji. Kamu sekarang adalah menjadi rakyat, bukan menjadi pengambil keputusan. Ya, tugas kamu hanya memberikan masukan, bukan mengambil sebuah keputusan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, kenapa? Karena nanti kata Allah Subhanahu wa taala, aku khawatir terhadapmu akan diazab, akan yang membinasakan pada hari kiamat. Akibat dari sikapmu itu tadi, takaran dalam bentuk yang asli, tapi kamu tidak mampu menakar sebuah keputusan. Ya, kalau kita lihat kejadian seperti ini, tidak mampu mengambil keputusan takaran yang yang bisa menyelamatkan. Hingga ketika keputusan berupa undang-undang cipta kerja itu disetujui, maka ada sebagian masyarakat yang merasa tidak puas. Akhirnya terjadi benturan lah, hamba-hamba sama-sama hamba Allah Subhanahu. Kira-kira seperti itu. Padahal sudah diingatkan oleh orang-orang yang Allah tentu buka kasyafahnya. Seperti dari pimpinan Muhammadiyah, ya, pimpinan MUI, bahkan pimpinan dari Nahdlatul Ulama melakukan upaya itu. Tapi namanya manusia itu tadi banyak kepentingan, maka hal itu Allah perlihatkan kondisi dan keadaan seperti itu. Baik. Contoh kisah umat terdahulu ikutnya adalah ya wa ila Tsamud akhahum sholihan. Ya, kepada kaum Samud kami utus ke saudara mereka itu adalah Saleh. Bagaimana kaum Samud itu dikdaya, ya, negara superpower. Bayangkan gunung itu dipahat oleh kaum Samud. Sekarang peninggalannya itu ada di negara Yordania sana. Luar biasa. Luar biasa kaum Samud itu. Tetapi apa? Kisah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sama ketika sudah qala ya qaumi ibudullah, sama yang disampaikan oleh Nabi Syuaib, hai kaumku sembahlah Allah. Nah, Nabi Soleh juga begitu, wahai kaumku sembahlah Allah. Ya, sekali-kali tidak ada bagimu selain Dia, ya. Wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ya, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilai. Inna rabbi qaribum mujib, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabiullah Saleh mengatakan, sembahlah Allah karena tidak Tuhan selain Dia. Ya, Tuhan kamu, ya. Dia telah menciptakan kamu dari bumi tanah ini dan menjadikan kamu makmur. Karena itu mohonlah ampun kepadanya. Fastaghfiruh, kata Allah. Mohonlah ampun, tapi summa tubu, ya sungguh, ya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanmu, ya Tuhanku amat dekat dengan rahmatnya, ya, lagi memperkenankan doa hambanya. Itu diceritakan oleh Nabi Soleh. Tapi apa yang terjadi dengan kaum Samud? Nah, beliau membangkang, ya, pada zamannya Nabi Soleh itu diuji dengan onta. Lalu oleh sebab itu, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi setiap zaman itu akan diuji, ya, ada diuji dengan makanan, ada diuji dengan keluarganya, diuji dengan kaumnya. Sedangkan Nabi Soleh diuji dengan yang namanya onta. Ya, ini terkait dengan apa? Fasilitas. Ikhwan fillah rahimakumullah. Oke, belajar dari berikutnya. Contoh umat terdahulu lagi. Wa ila adin akhahum huda. Ya, kepada kaum Ad kami utus ya mereka, yakni Nabi Hud alaihissalam. Kata samanya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata-katanya sama. Apa itu? Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Jadi ini penting, sangat penting terkait masalah tauhid. Jadi para nabi dan rasul itu sudah nggak kurang-kurang bahasa kasar sampai mulutnya berbusa-busa, sudah ngasih tahu. Gitu. Apa kata
In antum illa muftarun. Kamu hanyalah mengada-ada saja. Apa itu? Yakni kaumnya Hud itu menjawab. Kaum Ad itu. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Lalu Allah timpakan bala kepadanya. Jadi ketika dalam kurun waktu tertentu, maka Allah timpakan bala. Ini yang tidak kita inginkan di Indonesia. Ketika pemimpinnya sudah diingatkan, lalu tidak menggubris, maka janji Allah pasti benar. Apa itu? Datangkan bala. Maka mari kita berdoa, hindarkan bala. Kalau sudah bala, bukan mereka aja yang kena, tapi kita semuanya akan ketimpasan. Baik. Berikutnya yang ketujuh. Kesimpulan yang ketujuh adalah tawakalnya Rasul. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Surat Hud ayat 56 ya. Inni tawakkaltu, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Ya Allah rabbi wa rabbaku. Ma min dabbatin illa huwa. Ya, terus tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dia illa huwa, ya, ahidum binasiyatiha, yakni melainkan dia memegang ubun-ubunnya. Artinya kehidupannya itu di dalam genggaman Allah. Artinya orang yang sudah tingkat keimanannya tinggi, maka semuanya itu disandarkan dan dipasrahkan kepada Allah dengan tingkat pemahaman masing-masing sesuai dengan Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itu penting, ikhwan fillah rahimakumullah. Ini ya, banyak kisah-kisah tentang itu. Selanjutnya kata Allah, ya, Allah mengatakan inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ya, oleh sebab itu ikhwan fillah rahimakumullah, jadi tawakalnya para nabi dan rasul itu sangat luar biasa ya dalam menghadapi kehidupan. Jadi tidak usah khawatir dengan jaminan hidupnya itu. Ya, kalau saya katakan belajarlah sama cecak. Ya, cecak itu rezekinya itu adalah nyamuk. Nyamuk itu terbang, cecak nggak pernah terbang. Tapi tidak pernah ada cecak stres masuk rumah sakit gara-gara kehidupannya itu terganggu. Fasilitas kehidupannya. Tapi manusia banyak yang stres karena mencari kehidupannya. Padahal dia dikasih otak, dikasih akal, dikasih kaki, dikasih tangan, dikasih mata, kasih hidung. Sama dengan. Jadi jangan ubahlah seperti binatang ternak, kata Allah. Balhum adol kal an'am. Berusahalah kamu. Allah akan datangkan. Bagaimana Allah mendatangkan? Lah itulah di situ rahasianya Allah. Makanya kita disuruh ikhtiar tadi. Maka kalau tingkat tawakalnya kepada para rasul seperti ini, wah luar biasa Tuhan. Nah, berikut yang ke-8, ikhwan fillah rahimahullah. Lalu menunjukkan sikap tegas seperti para nabi dan rasul. Ya. Muhammadur Rasulullah. Nah, ini ada penegasan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Nabi, pengikut Nabi, orang yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu menyatakan saya ini pengikut Nabi Muhammad loh, Muhammadiyah loh. Maka asyidda'u 'alal kufar. Artinya bersikap tegas terhadap kekafiran. Apa saja bentuk kekafiran? Apa saja bentuk kekafiran? Allah mengatakan dalam surah Al-Bayyinah kan, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang kafir itu terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Allah. Bagaimana kamu menghadapi ahli kitab? Al-Baqarah ayat 120 pun Allah mengatakan apa perkataannya? Apa yang diungkapkan di mulut mereka tidak sama apa yang di hati mereka. Lalu yang ketiga apa lagi? Janganlah mereka kok ambil teman setia. Menjadi tetangga, menjadi teman boleh, tapi teman setia itu maksudnya sahabat. Jangan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun sudah diungkap. Siapa yang ungkap? Allah. Ali Imran. Bahkan oleh sebab itu, Ikhwan, janganlah kamu mengambil pemimpin-pemimpin selain Islam. Karena mungkin alasan-alasan tertentu. Tidak boleh. Kecuali ada alasan tertentu yang secara agama itu dibenarkan. Nanti ada kisah tersendiri.
Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, ruhama ubainahum, melakukan kerjasama ruhama, ya kasih sayang di antara mereka, ya berikan kerjasama yang baik, kerjasama yang intens, berkolaborasi sama muslim, ya. Terus tarahum ruka'an sujada, sikap orang muslim itu ya artinya ruku dan sujud. Terus ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya. Jadi kata Allah, sujud itu adalah menunjukkan ketaatan dia kepada Allah. Lalu bukti sujudnya itu simahum fi wujuhihim min asarit sujud. Nampak pada bekas sujudnya. Apa itu? Yakni mengimplementasikan daripada sujud itu telah disampaikan kepada Tuhan, kepada Allah, lalu wujud penyampaiannya itu diimplementasikan dalam kehidupan. Ya. Himahum fi wujuhi min athari sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Nah, kisah yang demikian itu, tanda yang demikian itu, pengikut Nabi Muhammad itu sudah disebut dalam kitab Taurat, sudah disebut dalam kitab Injil, kata Allah, ya, kasain akhraja sat'ahu, ya, fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqihi yu'jibu dzurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima, kata Allah. Ini artinya. Jadi nyatakan Muhammad utusan Allah dan orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad itu adalah ada ciri khas. Jadi kalau menyatakan pengikut Nabi Muhammad berarti kan Muhammadiyah, ya itu pengikut, dinisbahkan pada yakni sikap tegas terhadap berbagai macam bentuk kekafiran, infiltrasi. Yang kedua adalah berkasih sayang sama mereka, ya. Kamu lihat mereka sujud dan ruku. Bentuk kasih sayangnya itu adalah ruku dan sujud. Dan sama-sama mencari karunia Allah. Karunia Allah itu dalam menjalani kegiatan. Karunia Allah itu dalam berumah tangga. Karunia Allah itu adalah dipertemukan jodoh. Jadi kalau sudah dipertemukan, kamu jodoh dengan ini, tidak usah nolak. Karena itu serta memiliki kecuali sudah tahu sikap dan karakternya. Demikian, itu yang disebutkan dalam surat ke-48 ayat 29 ini. Lalu bekas, ya, tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya itu. Bukan yang jidatnya hitam, ya, itu fisik susah nanti. Bagaimana yang kulitnya hitam kayak orang Afrika itu nggak kelihatan. Ya, tapi yang dimaksud bekas sujud di sini dari para mufasir itu adalah dalam sujud itu ada semacam sebuah komitmen, tanda tangan kontrak dengan Allah, ya, subhana rabbiyal a'lanya itu atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu lalu diwujudkan dalam kehidupan. Ternyata demikian sifat mereka itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil, ya. Terus yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar, lalu dia tegak lurus. Jadi Allah mengumpamakan orang yang memiliki ketegasan dalam hidup itu seperti biji tumbuh tunas, tunasnya tegak kokoh, ya, menjadikan tanamannya kuat, lalu menjadi besar, lalu dia dari pokoknya itu menyenangkan hati penanamnya karena mengeluarkan bunga dan buah, lalu karena Allah hendak menjengkelkan hati orang. Jadi kalau umat Islam ini bersatu, pasti orang kafir itu jengkel, tidak suka, ya, dengan kekuatan orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman itu, yang mengerjakan amal soleh itu, antara mereka ampunan. Dan jadi yang mengerjakan amal soleh, terus beriman, apa janji Allah Subhanahu wa taala? yakni mengerjakan amal yang soleh, di antara mereka adalah maghfirah, ampunan, dan ajrun adzim, pahala yang besar. Baik, yang ke-9, membawa bukti para nabi dan rasul itu. Ya, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguh kami mengutus, ya, kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi para nabi dan rasul itu membawa mukjizat, dengan berbagai macam bentuk mukjizatnya itu adalah membawa berita gembira sebagai juga memberi berita peringatan, sebagai pemberi peringatan. Jadi ada dua isi beliau, sebagai pembawa risalah itu. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Jadi tidak ada alasan
setelah kita menjadi umat Nabi Muhammad ini kok tidak tahu tentang persoalan-persoalan hidup. Nah, berarti kita harus lebih banyak mengkaji. Nah, itu apa itu? Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ya. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu juga di atas perahu-perahu kamu diangkutnya. Itu contohnya mujizat. Ya, Allah berikan kepada para nabi dan rasul, ya. Yang mana kendaraan itu menggunakan binatang ternak. Ada kendaraan itu ya onta, ya. Terus ada kuda. Pada saat itu pada zamannya masing ada menggunakan perahu. Allah memberikan anugerah kepada masing-masing itu. Terus kulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, ini mujizat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang diangkut tadi adalah Nabi Nuh alaihissalam. Terus berikutnya fa'alqa asahu fa idza hiya thubanum mubin. Ya, maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika juga tongkat itu thubanum mubin, menjadi ular yang besar, ya. Ular yang sebenarnya, ya, ular yang besar tapi benar-benar ular gitu, karena atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti-bukti kebenaran ini dipertontonkan kepada kaumnya sebagai wujud, ya, menguatkan saja. Maka itu hidup pada zamannya. Jadi tapi kalau bukti kepada Nabi Muhammad berupa kitab, itu untuk tadi tingkat kecerdasannya yang lebih dikedepankan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya dan sebagai Rasul, ya, dan sebagian Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu, yakni aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupkannya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah, dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di dalam rumahmu. Sungguh pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulan bagimu, ya, kerasulanku bagimu, dan jika kamu sungguh-sungguh beriman. Jadi Nabi Isa menyampaikan kepada umatnya beberapa bukti kebenaran itu. Tidak mungkin lalu ucuk-ucuk umatnya menerima, pada ketemu langsung. Bagaimana Nabi Musa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit sofak, terus bisa dari tanah diambil, ya, tanah liat, lalu ditiupkan burung tadi dipotong-potong lalu ditaruh di tempat yang berbeda, lalu ditiupkannya, lalu kembali lagi hidup. Itu semuanya atas izin Allah. Ini menunjukkan. Maka semua yang kita lakukan dengan izin Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Saya kira itu, ikhwan fillah rahimakumullah, 9 item kesimpulan. Beriman kepada para nabi dan rasul, maka kita akan termotivasi, terspirit dengan keadaan itu. Terima kasih. Saya kira itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.